Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya, yaitu Bapak Silvester Dian Hadi Permana, STMTI. Dan yang kedua, untuk dosen pembimbing kedua saya, yaitu Bapak Insinyur Yadarabullah MKOM. Dan juga saya berterima kasih kepada dosen penguji pertama saya, yaitu Bapak Ade Syaputra, STM Infom Tech Magister. Dan kedua dosen penguji kedua saya, yaitu Bapak Budi Arifitama, STMMSI. Dan perkenalkan, nama saya Guru Maulana Yusuf, NIM 16107004 dari Prodi Teknik Informatika tahun 2016. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Prediksi Waktu Penyimpanan Daging Sapi dalam Freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN, yaitu CNN Convolutional Neural Network. Pada slide ini terdapat rangkaian bahasan. Yang pertama, alasan pengambilan judul, yaitu yang di dalamnya terdapat ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian. Yang kedua, ada metode penelitian, yang di dalamnya terdapat pengumpulan data, praproses data, training, testing, dan evaluasi. Latar belakang. Yang pertama, data masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging sapi. Mengkonsumsi daging sapi merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia dan setiap tahunnya kebutuhan daging sapi terus menambah dan meningkat. Yang kedua, lamanya waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Yang kedua, lamanya waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Pertama, pelanggan pada awalnya kurang mengetahui jangka waktu daging tersebut dalam freezer. Dan jika penyimpanan yang lama dapat mengurangi nilai nutrisi yang terkandung dalam sebuah daging sapi. Jika berkurangnya nutrisi yang terkandung dalam daging bersamaan dengan namanya masa simpan, namun masyarakat tidak mengetahui masa penyimpanan daging yang dibelinya dari pasar. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dibutuhkan sebuah algoritma yang dapat memperkirakan waktu penyimpanan daging sapi melalui pola dan warna daging. Salah satunya adalah CNN. Yang ketiga, deep learning. Deep learning merupakan cara untuk mengklasifikasi data citra pola dan warna yang akan dijadikan sistem prediksi. CNN digunakan untuk mengklasifikasi citra pola dan warna pada daging sapi tersebut dengan cara mengenali pada pola serat daging sapi yang mulai berubah, mendeteksi warnanya yang mulai kehitaman, dan mengenali bentuk daging sapi yang sudah layu atau menyusut, air darah berkurang. Maka dari itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memprediksi lamanya waktu penyimpanan daging sapi. Hal ini dilakukan agar masyarakat memastikan bahwa kandungan nutrisi daging yang dibeli di pasar masih segar dan masih bagus. Rumusan masalah. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana memprediksi waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN. Batasan masalah. Di sini ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, penelitian ini menggunakan bagian potongan daging sapi, yaitu seperti silver side, knuckle, soup. Dan yang kedua, jenis daging sapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis daging sapi impor. Dan yang ketiga, data gambar yang menjadi dataset dalam penelitian ini merupakan gambar penampang daging sapi yang difoto dari tampak atas potongan daging sapi. Keempat, penelitian ini menggunakan 300 data foto daging sapi, di mana 80% akan menjadi data training dan 20% akan menjadi data testing. Yang kelima, metode yang digunakan adalah CNN dengan menggunakan algoritma backpropagation. Tujuan penelitian ini
memprediksi waktu penyimpanan daging sapi berdasarkan pola dan warna menggunakan metode CNN. Pada rangkaian bahasan ini, saya akan menjelaskan metode penelitian. Pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa pengumpulan citra gambar daging sapi yang telah dicairkan setelah penyimpanan dalam freezer. Pengumpulan data pada citra gambar daging sapi ini diperoleh dari sebuah toko yang dimana terletak di sebuah pasar yang berlokasi di Jakarta Timur, yaitu Pasar Kramat Jati. Data yang diperoleh antara lain bagian potongan daging tersebut dan umur pada daging tersebut yang semenjak dikeluarkan dari tempat penyimpanan dalam freezer. Untuk pengambilan gambar dilakukan secara langsung terhadap bagian-bagian potongan daging sapi. Ada 3 bagian potongan daging sapi yang digunakan pada penelitian ini adalah silver side, knuckle, dan soup. Bagian potongan daging tersebut di mana bagian daging sapi yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Gambar yang telah didapatkan akan di-RGB-kan untuk menentukan prediksi waktu penyimpanan daging sapi yang telah disimpan dalam freezer. Di sini saya akan menjelaskan letak bagian-bagian potongan daging sapi yang dilakukan pada penelitian ini. Pertama, bagian potongan daging sapi silver side. Silver side adalah daging di mana terletak di bagian terluar dari paha belakang sapi. Tekstur pada daging bagian ini cenderung padat dan tidak banyak mengandung lemak. Dan yang kedua, knuckle. Knuckle adalah bagian daging sapi yang berasal dari paha belakang, bagian atas yang berada di antara penutup dan gandik. Tekstur pada daging bagian ini padat dan tidak banyak mengandung lemak. Yang ketiga, soup. Soup adalah daging yang dimana terletak di bagian tulang iga. Tekstur pada bagian ini cenderung persegi panjang sekaligus tebal. Pada pengambilan gambar pada daging sapi ini dilakukan menggunakan perangkat kamera smartphone Xiaomi Redmi 8. Pengambilan gambar dilakukan secara bertahap setiap bulannya untuk melihat perbedaan perbandingan pada daging sapi tersebut. Gambar daging sapi akan dikumpulkan dengan proses pengambilan data citra waktu penyimpanan daging sapi selama jangka waktu kurang dari 3 bulan hingga lebih dari 4 bulan. Gambar pada daging sapi ini digunakan memiliki format JPG. Data gambar daging sapi yang sudah dikumpulkan akan diolah agar dapat diproses menggunakan metode CNN. Cara kerja CNN digunakan untuk menambah filter pada gambar untuk dilakukan perhitungan dan perbedaan ciri-cirinya. CNN tidak hanya melakukan perhitungan konvensional. Layar pada CNN dapat memproses ekstraksi fitur gambar. CNN tidak hanya melakukan perhitungan konvolusional. Layar pada CNN dapat memproses ekstraksi fitur gambar. Praproses data. Tahapan ini, penulis membuat sebuah parameter dari metode CNN dengan menentukan parameter RGB untuk menentukan berapa lama waktu penyimpanan daging sapi dalam freezer. Dataset yang telah dikumpulkan akan dibagi menjadi dataset training dan dataset testing dengan pembagian masing-masing 80 banding 20, yang dimana 80 untuk dataset training dan 20 untuk dataset testing. Dari kedua jenis data tersebut, dataset training dan dataset testing akan dibagi dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan hingga lebih dari 4 bulan, yang dimana setiap bulannya akan diambil gambar pada bagian potongan daging sapi untuk dibuat data training dan data testing. Dataset training digunakan untuk melakukan pada pelatihan yang terdapat di dalam sistem agar memperoleh hasil akurasi yang tinggi. Sedangkan untuk dataset testing digunakan untuk melakukan pada pengujian yang terdapat dari sistem yang telah dapat dari data training yang ada. Data kedua tersebut yang telah dibagi akan disamakan dengan syarat dan kebutuhan sistem untuk dapat diproses. Bagian potongan daging sapi yang sudah disimpan dalam freezer akan diambil datanya untuk diproses pada data training dan data testing, di mana data gambar akan diatur warna terlebih dahulu dengan menggunakan RGB.
agar untuk menyetarakan semua gambar yang ingin digunakan. Training. Dataset training adalah tahapan untuk sistem mempelajari citra yang telah disediakan. Tahapan ini menggunakan kernel dengan ukuran yang telah ditentukan. Jumlah perhitungan pada kernel yang digunakan tergantung dari jumlah fitur yang telah dihasilkan dan kemudian menuju fungsi aktivasi. Selanjutnya, jika sudah keluar dari proses fungsi aktivasi, lalu dilanjutkan melalui proses polling. Proses ini akan berulang-ulang sampai mendapatkan fitur map yang cukup agar dapat melanjutkan ke fully connected, dan setelah fully connected, selanjutnya ke output, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh dari tahapan training. Convolution layer. Convolution layer merupakan suatu bagian di mana dari tahapan pada arsitektur CNN. Tahapan ini dilakukan untuk operasi convolution pada output dari layar sebelumnya. Convolution adalah pengaplikasian sebuah fungsi pada output fungsi yang dimana akan berulang-ulang, dan convolution diistilahkan sebagai operasi convolution tersebut dapat menerapkan fungsi output dimana sebagai fitur map dari input citra. Tahapan input dan output dapat dinilai real sebagai dua argumen. Selain itu, untuk menentukan volume output dapat ditentukan juga dari lapisan masing-masing dengan hyperparameter. Hyperparameter digunakan juga untuk menghitung banyaknya neuron aktivasi dalam sekali output. Berikut adalah persamaan dari hyperparameter tersebut yang ingin digunakan. Keterangan dari persamaan hyperparameter tadi di atas yaitu W adalah ukuran volume gambar, K adalah jumlah filter, F adalah ukuran spasial dari filter, S adalah stride atau besar pergeseran filter dalam konvolusi, P adalah padding atau jumlah penambahan nol pada gambar. Spasial dari volume output di mana hyperparameter dipakai untuk ukuran volume, jumlah filter, ukuran filter, stride pergeseran filter dalam konvolusi melalui input citra, dan padding penambahan nol pada gambar di sekitar border citra. Berikut adalah proses convolution layer dan berikut persamaannya. Ilustrasi perhitungan dari rumus convolution layer. Convolution layer tersebut dapat membentuk sebuah filter dengan dimensi panjang dan tinggi di mana terdiri dari neuron. X-nya adalah yang dimana dimaksud nilai hasil. Kernel yang dimaksud adalah ukuran kernel yang sudah ditentukan. Padding digunakan untuk elemen data yang sedang diproses, sedangkan stride digunakan untuk proses pergerakan perhitungan matriks, dan untuk nilai konstanta adalah bernilai 1. Operasi polling. Operasi polling adalah suatu pengukuran pada matriks dilakukan dengan cara menggunakan operasi polling. Polling layer, terdapat dua macam polling yang biasanya digunakan adalah average polling dan max polling. Nilai untuk perbedaan dari kedua polling tersebut yaitu average polling adalah nilai rata-rata, sedangkan max polling adalah nilai maksimal. Berikut adalah proses operasi pada polling layer tersebut. Untuk fully connected adalah tahapan di mana transformasi hasil data yang akan diproses untuk dilakukan klasifikasi. Lapisan fully connected dengan lapisan convolution biasa adalah untuk lapisan fully connected dengan lapisan convolution biasa adalah untuk lapisan fully connected memiliki neuron yang keseluruhannya terhubung, sedangkan untuk lapisan convolution biasa memiliki neuron hanya terhubung ke daerah tertentu saja. Berikut adalah proses dari fully connected tersebut yang sedang digunakan dalam penelitian ini. Berikut adalah dataset testing. Dataset testing tahapan untuk memastikan kebenaran dari pembelajaran yang telah dilakukan. Pengujian tidak bisa dilakukan secara bersamaan, tetapi harus satu persatu dan dilakukan pengujian pada sistem yang telah dibangun dalam subbab sebelumnya.
testing dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan. Keberhasilan pada testing dipaparkan dengan bentuk persentase. Berikut adalah persamaan dari dataset testing. Testing dilakukan untuk memastikan apakah pembelajaran yang telah dilakukan berhasil atau tidak. Dataset testing yang digunakan merupakan data yang belum digunakan dalam pembelajaran. Berikut adalah di mana salah satu bagian potongan dari daging sapi yang ingin digunakan dalam penelitian ini. Bagian potongan daging sapi yang akan digunakan dalam penelitian ini, daging sapi tersebut akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam data testing, di mana daging tersebut akan diproses untuk membandingkan data fakta tersebut dengan hasil prediksi dari sistem. Berikut ini adalah tahapan evaluasi. Tahapan ini di mana tahapan terakhir untuk mengevaluasi dari setiap tahapan-tahapan sebelumnya yang telah dilakukan. Tahapan ini dilakukan dalam pengujian menggunakan data nyata yang dikumpulkan merupakan data dari waktu penyimpanan daging sapi. Data untuk pengujian menggunakan 3 macam bagian potongan pada daging sapi. Pengujian dilakukan proses penyimpanan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan hingga lebih dari 4 bulan. Pada tahapan ini di mana proses pengujian data dimulai dari 1 hingga 3 bulan dan tahapan selanjutnya proses penyimpanan dalam waktu jangka lebih dari 4 bulan di mana proses pengujian data dimulai dari 4 sampai 12 bulan. Berikut adalah flowchart dari evaluasi atau langkah-langkah dari pembelajaran evaluasi. Hasil dari pengujian evaluasi berupa presentasi keberhasilan yang dimana menggunakan perhitungan persamaan seperti pada persamaan di bawah tersebut. Selanjutnya, penjelasan dari persamaan evaluasi tadi tersebut. X adalah sebuah keberhasilan pada keputusan klasifikasi yang telah didapatkan di mana akan diproses, dan Z banyaknya data dalam pengujian evaluasi. Penarikan kesimpulan mencakup tiap tahapan sampai kesamaan metode dalam kasus yang sedang dilakukan. Penarikan kesimpulan akan dipaparkan kelebihan dan kelemahan dari hasil pada penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan itu sendiri berdasarkan di mana hasil dari penelitian yang telah dilakukan dari subbab testing dan subbab evaluasi. Demikian dari saya. Demikian hasil dari presentasi proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.